Halo semua, nama gua Trisna dan selamat datang di Nan Films Indonesia, di mana gua akan merangkum sebuah film yang berbau dengan kekawaian dan kesenian, karena no kawaii no life. Oke, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja. Oke, diharapkan bagi kalian yang duduk dekat ayah atau ibu kalian untuk menyendiri sebentar atau gunakan headset, earphone, bahkan iPod. Bebas, yang penting bukan speaker, agar pada saat gue mengeluarkan kata-kata indah dari mulut gue tidak membuat kalian digeplak, smackdown, bahkan diusir dari rumah. Oke, kalau sudah aman langsung saja. Di sini gua akan merangkum sebuah film yang berjudul Finding Mr. Destiny yang dirilis pada tahun 2010. Film ini disutradarai oleh Jang Yo Jong dan diperankan oleh Lim So Jung dan Gong Yoo. Oke, langsung saja tanpa berlama-lama lagi kita ke alur ceritanya. Selamat menonton, enjoy! Di awal scene kita diperlihatkan keramaian stasiun di India. Lalu terlihat seorang wanita yang mencoba mengejar seorang pria, namun wajahnya tidak ditampilkan. Scene berpindah yang dimana terdapat persiapan suatu pentas di panggung. Lalu datang seorang sutradara panggung memberi pemberitahuan, dan nama wanita tersebut adalah Jiwo. Namun di saat ia mengarahkan anggota, terdapat seorang wanita yang mengkritik arahan dari Jiwo. Wanita ini bernama So Kyung, senior Jiwo. Tapi untungnya salah satu kru menegaskan arahan dari Jiwo, dan setelahnya So Kyung meminta agar ia dibawakan kopi kesukaannya oleh Jiwo saat istirahat. Jiwo pun membelikan kopi So Kyung, tapi di saat membeli ia bertemu dengan seorang pilot yang dimana pilot itu dijodohkan oleh orang tuanya, dan di sana Jiwo diberikan cincin dari si pilot. Namun sayang Jiwo menolaknya dan pergi dari sana. Sesampainya di panggung, Jiwo pun terdiam saat melihat lampu latar yang membuatnya teringat sebuah hotel di India. Tengeneng-ngeneng. Scene berpindah ke sebuah kantor yang dimana para pegawai terlihat sangat totalitas mengerjakan tugas mereka. Namun berbeda dengan pria satu ini yang bernama Gijon. Gijon malah menakut-nakuti customernya dengan beragam bahaya di muka bumi ini. Sampai-sampai si bos memanggilnya untuk memarah-marahi Gijon karena bukannya support tapi lebih menjelek-jelekkan perusahaannya. Scene berpindah yang dimana kita diperlihatkan masa lalu dari Gijon, bahwa dulu Gijon merupakan seorang CS traveler, tapi ia tidak pernah traveling karena ia pernah terkena pencabulan oleh salah satu ibu-ibu PKK yang membuatnya mendapatkan trauma yang mendalam. Aku ternodai. Di lain tempat terlihat kehidupan Jiwo yang memiliki seorang adik yang sangat sosialitas, berbeda jauh dengannya, dan saat ayahnya datang, si ayah pun menanyakan perihal kedekatan Jiwo dengan pilot yang tadi siang. Namun Jiwo yang tidak suka dengan si pilot pun menentang si ayah, dan di saat ayah meminta agar Jiwo mengubah stylenya, tak sengaja si ayah menjatuhkan sebuah kantong yang berisi cincin dari si pilot, sehingga membuat si ayah dan adiknya pun histeris kegirangan. Di lain tempat, Gijon yang terkena PHK pun nganggur di rumah saudaranya dan bermain dengan ponakannya. Sedangkan di lain tempat terlihat pentas panggung Jiwo terkena kendala karena seorang anggota. Namun di saat seperti itu datang seorang kru menanyakan tentang status Jiwo sambil memberikannya bunga yang sudah pasti tujuannya menembak. Scene berpindah yang dimana saudara Gijon mengamuk karena melihat Gijon nganggur seperti yang nonton. Dan karena hal itu ia pun berniat untuk mencari seseorang untuk membantunya membuat bisnis sendiri. Namun ketika bertemu dengan orang itu, malah orang tersebut buronan polisi yang membuat Gijon menjadi saksi di kantor polisi. Sesampainya di kantor polisi, Gijon malah bertemu dengan semua kawan satu kelasnya dulu yang ternyata terkena kasus seperti dirinya, namun berkedok cinta pertama. Dan ia dibuat bingung kenapa teman-temannya dulu mempersalahkan cinta pertamanya, karena Gijon belum punya cinta pertama, yang alhasil ia mempunyai ide untuk menjadi biro pencari
mencari cinta pertama yang telah menghilang. Sebuah bisnis mencari cinta pertama seseorang. Di lain tempat, Jiwo yang sedang menaiki taksi dan melamun, ia pun mencoba cincin pemberian dari pilot. Namun setelah dipakai, ia tidak bisa melepaskan cincin itu karena lubang cincinnya terlalu sempit, sesempit ya itulah. Lalu meminta tolong ke supir taksi. Di saat ia keluar dari taksi, ia pun tiba-tiba mengingat masa lalunya bersama dengan seseorang di India dan mulai mencari-cari kenangan itu sekaligus mencari pria itu. Sampai di suatu ketika di saat Jiwo pulang ke rumah, ia langsung dimarahi oleh ayahnya karena ayahnya tahu bahwa Jiwo putus dengan si pilot demi cinta pertamanya serta ingin menghajar Jiwo. Namun di saat kejar-kejaran itu, si ayah pun melihat sebuah brosur tertulis perusahaan cinta pertama dari Han Gijon. Scene berpindah yang dimana kita diperlihatkan lika-liku dari perusahaan yang dibuat oleh Gijon bersama kakaknya. Sampai di suatu saat Jiwo dengan ayahnya ke sana berniat untuk mencari cinta pertamanya. Namun sayang tidak 100% akan bertemu. Jiwo pun menjelaskan nama dan lain-lain dari pria yang dicarinya bernama Jungwo. Serta ia menceritakan bagaimana awal mereka bertemu, yaitu di bandara ketika Jiwo menuju India. Dan di malam harinya mulailah pencarian Jungwo. Flashback ke masa Jiwo menemukan cinta pertamanya. Ketika ia berada di India, ia pun jalan-jalan seperti manusia pada umumnya ketika di negara orang. Sampai ia ingin menginap di hotel, ia bertemu dengan Jungwo di sana dengan keadaan yang gak karuan. Gijon yang terus berusaha mencari siapa Jungwo ini pun mengalami kesulitan karena dirinya sudah tidak ada kewenangan terhadap perusahaan traveler. Dan karena kakak iparnya menyemangatinya, membuat Gijon langsung ke kantor lamanya dengan berperilaku layaknya manajer serta mengambil data-data perjalanan traveler pada tahun 1999 ke India. Setelah mendapatkan data, nama Jungwo tertera di sana sehingga ia langsung mencari Jiwo. Namun kelihatannya Jiwo mengalami kendala di kantornya. Dan di saat Gijon menjelaskan keberhasilannya bahwa ia mendapatkan data-data itu, Jiwo malah mengabaikannya seakan tak peduli semua hal itu, yang membuat Gijon kesal dan berteriak ke Jiwo sampai-sampai orang yang melihat mereka seperti sedang menonton sebuah drama kehidupan dan mencie-ciekan mereka. Cie-cie cuk. Di rumah Jiwo terus kepikiran akan Jungwo dan mengirim SMS ke Gijo agar tidak mencarinya lagi. Namun keesokan harinya Gijo tetap mencarinya karena prinsip Gijo itu sendiri bahwa ia tidak akan berhenti ketika tugasnya sudah berhasil. Dan sembari memberitahu rules atau aturan bawaannya kepada Jiwo, para kru yang melihat pun mengira kalau mereka sedang PDKT. Setelah itu di saat perjalanan mereka pun mengobrol tentang India sampai-sampai Gijon tidak berkonsentrasi dengan jalannya. Scene berpindah ke sebuah pemotretan dan terlihat Jiwo sedang mengobrol dengan Sokyung. Sokyung pun bertanya-tanya tentang kedekatan Jiwo dengan Gijon. Namun Jiwo tidak ingin membahas itu dan lebih mengatakan ketidaktertarikannya terhadap Gijon. Yang tadi sangka ternyata Gijon sudah berada di belakangnya yang berniat untuk mengembalikan tas Jiwo. Dan setelah mengembalikan tas itu, Gijon pun langsung kabur dari sana. Keesokan harinya Gijon yang sedang mengobrol dengan kakak iparnya pun menemukan kalau Jiwo sedang berada di depan kantor mereka. Jiwo berniat untuk meminta maaf atas perkataannya kemarin. Lalu mulailah pencarian mereka untuk menemukan si Jungwo. Pencarian mereka sungguh dipenuhi dengan rintangan, baik salah orang, salah tempat, sampai-sampai salah jadwal. Hingga di suatu ketika di saat Jiwo sudah stres dengan pencarian itu, ia pun mengajak Gijon mabuk-mabukan sampai-sampai tak sadarkan diri, yang membuat Gijon harus mengantar Jiwo pulang ke rumah. Namun sesampainya di rumah, si ayah Jiwo pada awalnya memarahi Gijon. Namun saat di ruang tamu, ayah Jiwo memberikan sebuah diary lama Jiwo saat traveling di India. Sesampainya di rumah, Gijon pun membaca isi diary itu. Lalu kita diperlihatkan kegiatan Jiwo saat di India bersama dengan Jungwo, serta terlihat keseruan dan keasikan mereka berdua berlibur. Hingga di suatu saat Jungwo yang sudah tidur, Jiwo ingin merasakan bibir dari Jungwo. Dan ketika cipok berlangsung, Jungwo terbangun dan langsung kejadian yang sangat mendolar kuningkan terjadi. Di pagi harinya terlihat Jiwo yang baru bangun kamarnya sudah berantakan sampai-sampai membuat adik dan ayahnya terdiam melihat keadaan Jiwo. Sedangkan di kantor terlihat kakak ipar Gijon sedang menemani Jiwo, yang ternyata Jiwo mengetahui buku karya kakak ipar Gijon sehingga terjadi perbincangan yang asik. Namun ia tidak membaca keseluruhan bukunya karena takut beda dengan ekspektasinya. Dan di saat Gijon datang, Jiwo pun berteriak
berterima kasih atas kemarin malam, tapi dengan nada yang tidak ikhlas. Setelah menemui Gijon hari itu, Jiwo pun pergi bekerja, sedangkan Gijon terus berusaha mencari Jongwoo hingga saat kakak iparnya memberikan informasi bahwa ia menemukan seseorang bernama Jongwoo. Gijon langsung mencari Jiwo untuk menyampaikan informasi tersebut. Lalu dimulailah perjalanan mereka untuk kembali mencari Jongwoo. Di perjalanan mereka terlihat banyak sekali hal-hal ceroboh, serta di saat berada di hutan mereka sempat tersesat tak tahu jalan, sampai-sampai Gijon yang ketakutan pun menyanyikan lagu. Namun Jiwo yang sudah kelelahan mendadak pingsan di sana, sehingga membuat Gijon harus menggendong Jiwo. Dan untungnya mereka menemukan sebuah gubuk dengan orang baik di dalamnya. Mereka pun dibiarkan menghabiskan malam di sana, serta orang tersebut memberitahu bahwa Gijon datang ke sana dengan keadaan menangis. Hingga saat mereka berdua dan cerita tentang orang yang pernah dekat dengan Gijo, namun Gijo tidak mengungkapkan perasaannya kepada orang itu bukan karena takut ditolak, melainkan ia tidak tulus memberikan cintanya, sehingga Jiwo yang mendengar hal tersebut langsung mencibak Gijo. Di keesokan harinya mereka pun melanjutkan perjalanan mereka kembali, dan di sana terlihat kedekatan mereka semakin erat, apalagi ditambah cipokan kemarin. Sampai-sampai mereka juga makan bersama di sebuah warung makan. Dan ketika di rumah, Gijon pun menemukan sebuah kartu identitas dari Dairi Jiwo. Di saat Jiwo pulang, ia melihat adiknya yang sedang bersedih karena ada masalah dengan pacarnya. Sampai di saat Jiwo berniat mencari Dairinya, ia pun menyadari kalau Dairinya sudah hilang. Lah, kok hilang? Di keesokan harinya, Gijon pun mengembalikan Dairi itu dan mengetahui semua kebenarannya, yang dimana Jiwo sengaja menghindari Jongwoo dengan alasan kisah cintanya tidak ingin menjadi kisah cinta yang menyedihkan, serta tidak ingin mengakhiri kisah mereka. Jadi dengan semua hal itu, Gijon yang sudah kecewa karena dibohongi berterima kasih atas semuanya, lalu pergi dari sana. Dengan semua hal yang telah dialami oleh Jiwo di saat ia bekerja, ia tidak fokus dengan kerjaannya karena mengingat dirinya di India, sehingga ketidakfokusannya membuat salah satu pemain mengalami kecelakaan saat live, yaitu Sokyung. Berita langsung tersebar di mana-mana hingga Gijon pun mengetahui hal itu. Jiwo yang sebagai sutradara panggung dipanggil oleh pihak kepolisian untuk mencari keterangan. Si ayah yang khawatir pun memarahi Jiwo karena ayahnya peduli, tapi karena Jiwo membuat emosi si ayah makin memanas, membuat si ayah asal ceplos dengan perkataannya. Dan karena berita tadi, Gijon pun berniat untuk mencari Jiwo, namun tidak ketemu, yang ternyata Jiwo sedang berada di stasiun kereta sambil bergalau ria. Sedangkan Gijon di kantor menjalani kehidupannya dengan kegalauan juga. Di rumah sakit, Jiwo yang selalu bersama seniornya pun tahu kalau Sokyung senang saat dekat dengan Jiwo, yang membuat hubungannya dengan Sokyung semakin dekat. Di lain tempat, Gijon yang mendapatkan sebuah telepon pun terdiam karena mendengar telepon itu dari Jongwoo yang selama ini ia cari-cari. Bahkan alasan Jongwoo menelponnya karena ia ingin mencari cinta pertamanya, yaitu Jiwo. Oleh karena itu, Gijon pun langsung mencari Jiwo, namun karena acaranya kekurangan satu pemain, membuat Jiwo harus dipaksa menjadi pengganti untuk acaranya. Dan untungnya berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala sama sekali, melainkan para penonton bertepuk tangan dengan bakat Jiwo yang terpendam. Setelah pertunjukan itu, Gijon pun memberikan bunga untuk Jiwo, lalu memberitahu kalau ia sudah menemukan Jongwoo, sehingga Gijon dibuat sad boy dan mencari bos lamanya untuk berniat pergi ke India dengan alasan karena tertarik dengan seorang wanita. Sedangkan di rumah, Jiwo yang dinasihati oleh ayahnya tiba-tiba kedatangan seseorang yang berniat untuk melamar adik Jiwo. Namun karena tidak tepat waktu, pria itu pun dipukuli karena ia dilamar secara tiba-tiba, yang membuatnya tidak bisa bersiap-siap sebelumnya. Gijon yang berada di rumah pun didatangi oleh kakaknya yang terus memarahinya. Dan di tempat kerja, Jiwon terlihat mendapatkan banyak kekaguman dari teman-temannya. Sedangkan di kantor, Gijo terlihat dirinya sangat kacau di sana karena kegalauannya. Dan di saat pertunjukan, Jiwo pun teringat dengan Jungwoo, lalu meminta agar krunya untuk menangani pertunjukan. Serta Jiwo langsung pergi mencari Jungwoo, yang dimana beberapa menit lagi Jungwoo akan pergi. Begitu juga Gijo yang dipaksa oleh kakak iparnya untuk mengejar
mengejar Jiwo yang membuat Gijon langsung pergi mencari Jiwo di bandara. Ketika Jiwo sampai bandara dan mencarinya, ia pun melihat Jongwo, tapi ia memalingkan wajahnya. Jongwo pun memanggilnya, sedangkan Gijon yang sudah sampai dan mencari Jiwo, ia sudah terlambat karena Jiwo sudah bertemu dengan Jongwo. Sehingga Gijon yang melihat hal tersebut kembali dengan perasaan yang sudah mempasrahkan dirinya, bahkan balik ke bawah di eskalator yang menuju ke atas. Sabar brother. Namun di saat kembali, Jiwo mendekatinya dan memberitahu kalau ia sudah mengakhiri semuanya dan akan memulai semuanya dari awal, dan film diakhiri dengan cipokan untuk awal perjalanan mereka berdua. Di akhir film kita diperlihatkan awal pertemuan dari Gijon dengan Jiwo yang ternyata mereka bertemu di saat berada di bandara, karena di saat itu Gijon mengalami kendala karena tiket pulang tidak ada. Untungnya saat itu Jiwo tidak ingin pulang, berniat mengembalikan tiketnya, jadi tiket diberikan kepada Gijon. Dan setelah mereka bersama dan memiliki anak, Gijon yang berada di kereta pun sudah dikepung oleh para zombie di sana. Kok jadi tren tubusan bangsat? Karena aktornya sama guys. Dan film Finding Mr. Destiny pun selesai. Ya, begitulah alur cerita atau rangkuman dari film Finding Mr. Destiny. Film yang ya lumayan bagus menurut gue, walaupun alurnya maju mundur cerot. Oke, untuk amanat yang ada di film ini adalah cinta pertama nggak harus menjadi jodoh kita selamanya, karena jodoh yang sesungguhnya cinta terakhir. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis dan kuat dengan candaan di dalamnya yang sepertinya tidak ada lagi kayak video innocent step. Susah kali nyatain di video ini, cuman bisa di India tengen saat itu pun nggak lucu kayaknya bang. Oke, jangan lupa untuk klik subscribe dan lonceng di sebelahnya, klik like sebanyak-banyaknya dan kalian bisa share ke teman-teman kalian. Oke, nama gua Trisna dan gua pamit undur diri. Salam penikmat film. Goodbye.